kami sudah berkumpul di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu di ibadah live streaming kami ini. Mari Bapa, kuduskan, sucikan hati kami saat kami Tuhan datang mempersembahkan pujian syukur kami kepada-Mu. Layakan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan dalam Tuhan Yesus seluruh Tuhan pelayanan kami memuji menyembah Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu Tuhan, beban-beban anak-anak-Mu yang saat ini masih mereka rasakan hari ini, mari Bapa, kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan menjamah Tuhan, Tuhan Yesus, mereka yang lemah, yang beban berat kami berikan keadaan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala, tidak ada kuasa Tuhan. Goda pujian kami memuliakan Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu ibadah sembah doa pagi kami. Kami rebut segala kuasa roh coba ini. Tuhan, menghalang kami memuji menyembah Engkau. Kuasa kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan Tuhan. Oh, betapa hati berterima kasih. Betapa hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Berterima kasih Yesus. Kau telah mengasihiku. Kau mengasihiku. Dan kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan dari awal, betapa hatiku. Betapa hatiku. Oh, terima kasih Yesus, Kau baik. Terima kasih Yesus. Kau mengasihi, Kau memiliki. Mengasihiku, Kau memiliki. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah ya Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan. Bapakku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahan. Terimalah Tuhan permohonanku. Baiklah hidup sebagai alatmu betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku. Kami mau berterima kasih pada pagi hari ini. Berterima kasih Kau yang telah mengasihi kami. Kau mengasihiku. Kau yang memilih kami menjadi anak-Mu Yesus. Kau memilikiku. Ini kami katakan, hanya ini Tuhan persembahan Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapakku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, permohonanku. Terimalah ya Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, persembahan. Pakailah hidup, jadikan kami alatmu sebagai alatmu. Seumur hidupku. Sekali lagi katakan, hanya ini Tuhan persembahanku.
Engkau tidak tinggalkan kami. Selalu ada jalan keluar dan mujizat yang Kau beri bagi kami, tetap yang terus percaya dan berharap padamu. Kami mau menyanyikan pujian ini ya Tuhan Yesus, bersama dengan anak-anak-Mu. Selalu ada mujizat, selalu ada mujizat, selalu ada jalan yang kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Selalu ada kemenangan di dalam hidup kami, kemenangan bagi yang percaya padamu, bagi yang percaya. Selalu ada mujizat, amin. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan, amin Tuhan, amin. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya, kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Tetap sama, amin. Kami percaya padamu, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, amin. Yesus Tuhanku, mujizat-Mu selalu nyata bagi yang percaya. Katakan kuasa-Mu tetap nyata, sama dan tetap sama. Inilah iman kami percaya padamu. Dulu, sekarang, dan selamanya, amin Tuhan. Kami percaya padamu. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap nyata, biarlah pujian jadikan iman-Mu, kamu jadikan doa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan tetap sama. Mujizat-Mu pun ya Tuhan Yesus selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya pada Tuhan Yesus, bagi yang percaya, oh bagi yang percaya, bagi yang percaya. Sekali lagi saudara, kuatkan imanmu, amin. Bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, bersyukur kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami menyiapkan hati kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan dan mengokohkan hidup kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat udara yang cuma mengganggu firman-Mu sampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan kali ini, saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, kita akan baca di ayat yang ke-6. Temanya adalah miliki batin yang teguh, ya, miliki batin yang teguh. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, ya, kita akan baca di sini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan
kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kisah ini adalah pada saat saudara bangsa Amalek menyerang Siklag. Ya, saudara, ketika Daud dan pasukannya kembali dari Filistin, saudara, dan mendapati kota Siklag terbakar habis, ya. Dan anak-anak dan istri-istri mereka, yaitu Daud dan pasukannya, ya, saudara, itu ditawan oleh saudara, ya, Amalek, ya. Ketika Daud dan pasukannya kembali, maka mereka mendapati semua anak dan istri mereka ditawan dan dibawa tentara Amalek, dan kota itu telah terbakar, ya. Dan kalau firman Tuhan di sini mengingatkan dan menyatakan bahwa ketika Daud dan orangnya sampai ke kota itu dan kota itu terbakar dan laki-laki dan perempuan ditawan, maka menangislah Daud dan rakyat itu bersama dengan dia dengan nyaring sambil mereka tidak kuat lagi menangis, ya. Saudara, kepedihan yang amat dalam ditambah saudara apa yang Daud rasakan, ya, keadaan yang terjepit pada saat Daud termasuk istrinya ditawan dan anak-anaknya dan juga para tentaranya ditawan, kotanya terbakar, saudara, dan saudara, mereka sangat kepedihan hati, sangat pedih hati mereka, ya, saudara. Dan apa yang Daud lakukan pada saat ia mengalami keadaan yang terjepit, saudara, firman Tuhan katakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Saudara, saat dalam kita keadaan yang terjepit, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menguatkan hati kita kepada Tuhan, menguatkan iman kita kepada Tuhan, ya. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Di dalam Mazmurnya Daud mengatakan di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5 dikatakan, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada firman-Nya yang kupuji. Aku tidak takut. Inilah langkah Daud, ia menguatkan imannya kepada Tuhan, ya. Jangan pada saat kita dalam keadaan terjepit, saudara, iman kita lemah, ya. Saudara, dalam keadaan kita terjepit, dalam keadaan kita sesak hati, ya, saudara, kemudian iman kita lemah, maka firman Tuhan katakan kecillah kekuatan kita, ya. Karena itu, saudara, pada saat kita dalam keadaan terjepit, ya, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kita boleh mengikuti langkah Daud, saudara, ya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Saudara, bagaimana memiliki batin yang teguh, ya, saat kita mengalami berbagai masalah hidup, ya. Saudara, Daud memiliki hati yang teguh. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan saat dia dalam keadaan yang terjepit. Ya, saudara, bagaimana memiliki hati yang teguh, batin yang teguh saat menghadapi berbagai masalah hidup, ya. Saudara, yang pertama adalah hidup dalam pimpinan Tuhan, ya. Saudara, kita lihat di sini, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 apa yang Daud lakukan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan, ya.
Saudara, ini yang dilakukan Daud, ya. Saudara, pada saat ia dalam keadaan terjepit, ia menguatkan hatinya kepada Tuhan, ya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, ya, hatinya teguh dan dia tidak goyah menghadapi apapun, ya, pergumulan yang berat sekalipun, menghadapi keadaan yang terjepit ini. Daud hidup dalam pimpinan Tuhan, ya. Dia bertanya kepada Tuhan. Saudara, dia mencari Tuhan. Saudara dan saya, kita tidak boleh mencari manusia, mengandalkan manusia, tetapi kita mencari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud, ya. Saudara, dan Daud bertanya kepada Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan itu yang kita utamakan. Daud bertanya, apakah bisa Tuhan aku menyusul para tawanan itu, ya. Saudara, dan Tuhan menjawab, ya, dikatakan kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan, ya. Saudara, dan apa yang dilakukan Daud? Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor, sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, ya. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hidup dalam pimpinan Tuhan, ya. Saudara, kita tidak mau melangkah menurut pengertian kita sendiri. Saat dalam keadaan terjepit, saudara, cari Tuhan, ya, tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan jangan kita bertindak gegabah menurut pengertian kita sendiri, ya. Namun kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, bertanya apa yang harus kami lakukan, ya Tuhan. Saudara, seperti Daud, ia hidup menurut pimpinan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Saudara, yang kedua adalah hidup menjadi berkat, ya. Saudara, walaupun dalam pergumulan, ya. Saudara dan saya, kita harus belajar daripada Daud, ya. Di dalam ayat yang ke-11 dan yang ke-12, saudara, dikatakan, ya, di ayat yang ke-10 lebih dahulu, maka Daud melanjutkan pengejarannya berserta 400 orang, ya. Karena 200 orang itu sudah keletihan mereka, ya, maka ditinggalkan di Sungai Besor, dan 400 pasukan yang beserta dengan Daud, mereka menyeberang Sungai Besor, ya. Dikatakan, maka Daud melanjutkan pengejaran besar 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberikan dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Ya, saudara, di tengah-tengah kesulitan, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia hidup menjadi berkat meskipun ia dalam pergumulan. Ya, saudara, dia berbuat baik, mengalihkan pikirannya dan perasaannya sendiri untuk mengasihani diri. Berbuat baik membuat kita tidak terfokus kepada masalah kita. Dengan berbuat baik, kita, saudara, menyadari bahwa kita masih dapat menjadi berkat buat orang lain, ya. Daud tetap menjadi berkat meski dia sedang di tengah masalah. Inilah ciri dari orang yang memiliki batin yang teguh, ya. Saudara, walaupun kita dalam masalah, kita masih peduli kepada orang lain, ya. Saudara, inilah yang harus kita lakukan, ya saudara, sehingga hati dan pikiran kita tidak lagi terfokus kepada masalah, tapi terfokus kepada Tuhan dan terfokus untuk menolong orang lain apabila kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, ya. Saudara, inilah yang berkenan kepada Tuhan, dan inilah orang-orang yang memiliki hati yang teguh, ya. Dalam 1 Samuel 30 ayat 17 dan 18. Saudara, yang ketiga adalah hidup dalam semangat yang menyala, ya. Meskipun dalam, saudara, pergumulan,
kita harus tetap semangat ya. Kita terus semangat saudara melayani Tuhan. Kita harus semangat saudara mencari Tuhan ya. Masalah tidak mengurangi saudara semangat kita, memadamkan semangat kita ya saudara. Tapi justru masalah itu membuat kita semakin lagi kita tekun mencari Tuhan ya. Kita tekun melayani Tuhan ya. Di dalam ayat yang ke-17 dan yang ke-18 kita akan baca di sini. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka ya. Saudara, musuh itu terkejar ya dengan bantuan seorang yang Mesir yang ditinggalkan dalam keadaan kelaparan oleh karena sakit. Saudara, rupanya Tuhan memakai orang Mesir itu untuk menjadi petunjuk jalan bagi Daud dan pasukannya untuk mengejar saudara tentara Amalek yang menyerang kotanya ya saudara. Dan sampai mereka dapat mengejar, mereka melihat bahwa tentara Amalek itu ya berpencar dan mereka makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud ya. Dikatakan firman Tuhan saudara bahwa Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam saudara ya. Nah, sinilah saudara kita bisa tahu bagaimana Daud bersemangat saudara menghancurkan musuh-musuhnya ya. Dia tidak kehilangan semangat, dia tidak patah hati, tapi dia menguatkan imannya, dia bersemangat ya untuk saudara menghancurkan segala musuh-musuhnya ya. Saudara, jangan biarkan kesulitan membuat kita malah saudara menyerah dan patah semangat kita. Ya, Tuhan tidak mau ya. Musuh kita adalah pergumulan-pergumulan kehidupan. Tuhan tidak mau kita patah semangat dan menyerah. Saudara, Tuhan mau kita pantang menyerah dan kita saudara terus berusaha ya. Daud tidak menyerah saudara ya. Dikatakan bahwa seharian penuh dia menghadapi musuh, menghancurkan musuhnya. Saudara, inilah yang harus kita lakukan ya. Saudara, kita ya tetap bersemangat ya, kita tidak boleh menyerah menghadapi setiap keadaan ya saudara yang menekan kita ya. Para musuh-musuh kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita bersemangat di dalam Tuhan. Oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, kita boleh mengalami kemenangan seperti Daud saudara ya. Dia hidup dalam pimpinan Tuhan. Dia hidup dengan semangat yang menyala saudara ya. Dia pantang menyerah, dia tidak putus asa menghadapi setiap pergumulan, menghadapi para musuh-musuhnya. Yang keempat adalah hidup dalam kasih dan pengampunan ya. Saudara, di dalam 1 Samuel 30 ayat 23 kita akan baca sebelumnya ayat yang ke-22. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Ayat 23. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan
dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang, ya. Orang-orang dursila, orang-orang yang jahat di antara para pasukan yang mengikuti Daud, ya, setelah mereka menang berperang dan mengambil jarahan para musuhnya, mereka berkata bahwa orang yang ditinggal, yaitu 200 orang di Sungai Besor, ya, tidak layak untuk mendapat hasil jarahan itu, saudara. Tapi Daud berkata bahwa kemenangan yang mereka alami itu adalah karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka, saudara. Sehingga Daud berkata, bagian mereka yang ditinggal di Sungai Besor sama dengan bagian tentara yang berperang melawan musuh. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Daud. Karena apa? Daud percaya bahwa campur tangan Tuhanlah yang membuat mereka menang menghadapi segala musuh. Saudara, inilah juga yang harus kita lakukan. Biarlah kita hidup dalam kasih dan pengampunan, ya. Walaupun pada awalnya Daud kecewa karena ada 200 orang yang kelelahan, dan mereka harus terpaksa tinggal di Sungai Besor. Namun Daud, saudara, ya, mengampuni mereka, ya. Demikian juga kita, saudara, ya. Firman Tuhan ingatkan kita, orang yang hatinya teguh, ya, hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam kasih dan pengampunan. Saudara, kita akan menyanyikan satu pujian, selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi kita yang percaya. Seperti apa yang dialami oleh Daud, biarlah ini kita boleh alami dalam hidup kita. Selalu ada mukjizat, selalu ada. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya. Saudara, mukjizat Tuhan itu boleh kita alami dalam hidup saudara dan saya kalau kita percaya. Sebagaimana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan pada saat dia dalam keadaan terjepit, demikian juga saudara dan saya harus menguatkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan saat kita mengalami keadaan yang terjepit, mengalami keadaan yang tertekan. Saudara dan saya, pada saat kau mengalami ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup, sebagaimana Daud, waktu aku takut, aku percaya kepadamu, aku percaya kepada firman-Mu yang kupuji, aku tidak takut. Saudara dan saya, Daud mendengar firman Tuhan saat dia merendahkan diri dan bertanya kepada Tuhan, apakah aku dapat mengejar musuhku? Saudara, Tuhan berkata, kejarlah, kau dapat mengejar musuhmu. Walaupun sudah 3 hari, ya, musuh itu berjalan. Saudara, Tuhan menuntun, ya, Daud untuk mengejar para musuhnya, sehingga saudara Daud mengalami kemenangan. Saudara dan saya harus berpegang pada firman Tuhan. Apapun masalah hidupmu, ya, itu tidak akan bisa menggoncangkan kau. Karena imanmu itulah yang memberikan kau kemenangan kepada Tuhan. Dan saat kau dalam pergumulan hidup, jangan lupa, kalau Tuhan menuntun saudara untuk menjadi berkat, menolong orang-orang lain yang susah, tolonglah mereka. Walaupun kau dalam pergumulan, itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan suka kepada orang-orang yang hatinya teguh, orang-orang yang peduli, orang-orang yang tidak mengasihani diri walaupun dia mengalami masalah persoalan. Tuhan suka kepada orang-orang yang
memiliki kasih kepada sesama, orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Walaupun pada awalnya Daud kecewa, namun Tuhan mengingatkan dia bahwa kemenangan di dalam pergumulanmu bukanlah hasil daripada kekuatanmu sendiri, tetapi semata-mata semua karena anugerah dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan mengokohkan dan menguatkan kami. Kami berdoa buat pandemi virus Omikron yang Tuhan mulai meningkat di bangsa kami ini. Kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan untuk menolong, sehingga Tuhan virus ini boleh Tuhan kembali menurun kembali ya Tuhan. Berikan hikmat bagi pemerintah kami mengatasi ini, dan pada rakyat kami untuk mereka patuh pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami ya Tuhan. Mari ya Tuhan, biarlah anugerah kasih setia Tuhan boleh menguasai bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh diberkati, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, menjadi bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan, bangsa yang mengalami pertobatan rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi krisis ekonomi yang melanda bangsa-bangsa di dunia. Tuhan tolong kami semua, sehingga Tuhan khususnya bangsa kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Oleh karena iman percaya kami kepada Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan kami boleh alami dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa dan kami bersyukur. Saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan saudara pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang terkasih, kalau kau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, biarlah saudara bisa bagikan share pada teman-teman saudara, dan juga saudara berikan kesaksian ini ya, supaya semua boleh diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.